Memburu si penjagal mayat. Bagian 3. Apa yang hendak kau lakukan, manusia jahat? Teriak Sulindari. Ah, gadisku cantik, kau cepat sekali bertanya. Itu tanda hatimu sudah jadi satu dengan hatiku. Hahaha, kau tenang-tenang sajalah. Sebentar lagi kau akan kubawa ke surga. Datuk Kepala Besi, terkutuk kau jika berani menyentuh adik seperguruanku, berteriak Jarot dari tempatnya terbujur. Datuk Kepala Besi melangkah ke tempat Jarot terkapar, lalu membungkuk dan bertanya, anak muda, pernahkah kau melihat tubuh gadis itu tanpa pakaian? Bangsat, kau benar-benar terkutuk, kau dajal, teriak Jarot. Datuk Kepala Besi tepuk-tepuk muka Jarot, lalu tinggalkan pemuda itu. Dia pergi mendapatkan Rokonuwu dan di sini mengajukan pertanyaan yang sama. Iblis, kau iblis, bukan manusia, desis Rokonuwu. Datuk Kepala Besi menyeringai lebar. Kini dia melangkah mendekati Sulindari. Lalu duduk di samping si gadis dan mulai mengusap-usap wajah Sulindari. Jahanam terkutuk, teriak Sulindari. Dia berusaha menggigit tangan lelaki itu, tapi tak berhasil. Jarot dan Rokonuwu sama-sama berusaha untuk dapat berdiri guna menolong saudara seperguruan mereka itu. Tapi keduanya tidak mampu bergerak, apalagi berdiri. Gadisku cantik, jangan terlalu memaki. Saat ini kau anggap aku jahanam. Sebentar lagi kau tak akan mau kutinggalkan lagi. Kau akan lengket kemana aku pergi. Hahaha, Datuk Kepala Besi tertawa panjang. Ketika tawanya berhenti, dia berkata, gadisku cantik, aku akan membuka celanaku. Setelah itu aku akan membuka pakaianmu. Nah, kau suka bukan? Abis berkata begitu, si kepala botak ini benar-benar membuka celana hitamnya. Sulindari berteriak keras ketika melihat Datuk Kepala Besi tanpa pakaian sama sekali kini membungkuk meneduhi tubuhnya dengan napas memburu. Gadis ini kembali berteriak ketika sang Datuk merenggut robek baju birunya dengan kasar. Tiba-tiba napas sang Datuk yang memburu seperti tertahan. Beberapa langkah di hadapannya, dekat semak belukar, dia melihat satu benda hitam bergerak-gerak. Ketika diperhatikannya, ternyata benda hitam itu adalah sehelai celana hitam. Dia berpaling ke kiri, ke tempat di mana dia melemparkan celana hitamnya tadi. Celana itu ternyata tak ada lagi di situ. Itu pasti celanaku, desis sang Datuk. Kenapa bisa menyangkut di semak belukar sana? Aneh, celana hitam yang tergantung di antara semak belukar itu terus bergoyang-goyang dalam kegelapan malam. Kurang ajar, apa ada setan yang berani mempermainkanku? Datuk Kepala Besi memandang lagi berkeliling. Jarot dan Rokonuwu dilihatnya masih terbujur di tempat semula. Gadisku, gadisku, kau bersabarlah sebentar, berkata Datuk Kepala Besi sambil mengusap dada Sulindari. Ada makhluk yang berani mempermainkanku. Datuk Kepala Besi berdiri, lalu melangkah mendekati semak belukar. Hanya tinggal beberapa langkah saja lagi dari celananya yang tergantung bergoyang-goyang itu, tiba-tiba celana itu berkelebat lenyap. Selagi dia memandang berkeliling keheranan mencari-cari kemana lenyapnya celana hitam itu, tiba-tiba sesuatu menyambarnya. Ternyata celananya sendiri, keparat. Datuk Kepala Besi coba menangkap celana itu. Tapi seperti seekor ular, tiba-tiba celana itu melesat ke bawah. Salah satu ujung kaki celana mematuk ke bawah perutnya. Dan terdengarlah jeritan Datuk Kepala Besi. Dia tegak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi bagian bawah tubuhnya. Di saat yang sama, terdengar suara orang tertawa, gundul jelek. Apakah burung kakak tuamu dipatuk kodok? Hahaha, bangsat minta mati. Siapa yang berani mempermainkanku? Bentak Datuk Kepala Besi marah sekali. Aku si pemilik kodok, terdengar jawaban yang disusul oleh suara tawa bergelak. Suara tawa itu datang dari bawah pohon di tepi danau. Ketika sang Datuk berpaling ke arah situ, dilihatnya tegak bertolak pinggang seorang pemuda berpakaian putih, memegangi celana hitamnya yang rupanya telah diikat dengan sehelai akar gantung. Saking marahnya, Datuk Kepala Besi melangkah cepat ke arah pemuda itu. Wow, wow. Datuk jelek, kau tambah jelek kalau berjalan tanpa pakaian. Ini, pakai dulu celanamu yang bau busuk ini. Pemuda di bawah pohon lalu lemparkan celana hitam yang dipegangnya. Jilid 8. Lemparan celana itu ternyata bukan lemparan biasa. Datuk Kepala Besi terkejut sekali ketika tiba-tiba sepasang kaki celana, laksana dua buah tangan menelikung lehernya seperti hendak mencekik. Sambil memaki, si botak ini angkat kedua tangannya ke atas lalu. Bret! Celana itu robek panjang di bagian tengahnya. Sang Datuk campakkan celana hitamnya ke tanah. Lalu sambil mengereng, dia mendatangi pemuda yang tegak di depan pohon. Sebenarnya, kalau dia mau berpikir,
jelas orang telah mempermainkannya. Dan hal itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari dirinya. Tapi saat itu, Datuk Kepala Besi benar-benar diselimuti kemarahan hingga otaknya mana mampu berpikir jernih. Begitu sampai di hadapan si pemuda, tanpa banyak tanya lagi Datuk Kepala Besi langsung menghantam dengan tangan kanan. Jotosannya menderu ke arah muka si pemuda. Tapi dengan membuat gerakan sedikit saja, orang yang dipukul berhasil mengelakkan serangan sang Datuk, hingga dia menjadi tambah marah. Dia kembali menyerbu dengan serangan beruntun, yaitu 2 pukulan dan 1 tendangan. 3 serangan ini bukan saja sangat cepat datangnya, tetapi juga mengeluarkan deru angin yang deras, tanda berisi tenaga dalam yang tinggi. Pemuda berpakaian putih membuat gerakan-gerakan gesit dan berhasil mengelakkan semua serangan lawan, tetapi ketika dia hendak menggebrak dengan serangan balasan, Datuk Kepala Besi keluarkan kepandaiannya berpindah tempat dan tahu-tahu dia sudah berada di samping kiri, melayangkan kepalan ke pelipis si pemuda. Yang diserang menangkis dengan melintangkan lengan kiri di samping kepala. 2 tangan saling beradu. Datuk Kepala Besi hampir terpekik kesakitan. Tangan yang menangkis itu tidak beda seperti sepotong besi besar. Dalam menahan sakit, begitu tangannya beradu dengan lengan lawan, Datuk Kepala Besi luncurkan tangannya ke bawah. Pinggiran tangan kanan sang Datuk membabat laksana tebasan pentungan besi. Bukek, hantaman tangan itu mendarat di bahu kiri pemuda berpakaian putih. Tak ampun lagi, pemuda ini langsung melosoh dan tersungkur. 3 orang murid Kiai Joko Bening yang menyaksikan itu diam-diam mengeluh dalam hati. Di saat ketiganya tak berdaya seperti itu, munculnya pemuda itu sungguh sangat mereka harapkan agar dapat menjatuhkan si jahat berkepala botak itu. Sampai saat itu, karena berada di tempat yang gelap dan jauh dari nyala api perkemahan, baik Jarot maupun Rokonuwu serta Sulindari tidak dapat melihat wajah si pemuda, jadi tidak bisa mengetahui siapa adanya orang itu. Tubuh yang tersungkur itu merupakan sasaran empuk bagi Datuk Kepala Besi. Dengan penuh nafsu, dia kirimkan 1 tendangan kaki kanan yang mematikan ke arah kepala pemuda baju putih. Mampus, teriak Datuk Kepala Besi penuh nafsu. Wut, tendangan maut itu lewat setengah jengkal dari pipi kanan si pemuda, dan tiba-tiba sang Datuk merasakan tubuhnya terangkat. Baru disadarinya kalau saat itu pergelangan kakinya telah berada dalam cekalan yang sangat kuat. Belum sanggup dia melepaskan kakinya dari cengkeraman lawan, tiba-tiba tubuhnya sudah melayang ke udara. Dalam gelapnya malam, tubuh itu kemudian jatuh mencebur ke dalam air danau yang dingin. Di dalam air, sesaat sang Datuk megap-megap. Untung dia bisa berenang, lalu berusaha mencapai tepi danau. Tubuh luarnya terasa dingin, tetapi tubuh dalamnya laksana terbakar. Orang yang mengaku raja di Raja Rimba Persilatan Pantai Selatan ini baru sekali itu diperlakukan orang seperti itu. Marahnya bukan alang kepalang. Begitu naik ke darat, langsung dia menekuk leher, lalu menyerbu ke arah pemuda berpakaian putih. Jarot yang tak mau penolongnya itu mendapat celaka oleh serangan kepala yang sudah diketahuinya kedahsyatannya itu, segera berteriak memberi ingat. Awas serangan kepala berbahaya, Kisanak, yang kau hadapi adalah Datuk Kepala Besi. Terima kasih atas peringatanmu, Jarot. Aku mau coba sampai di mana kerasnya kepala botak monyet telanjang ini, terdengar pemuda berpakaian putih menyahuti. 3 orang murid Kiai Joko Bening, terutama sekali Jarot tentunya, jadi terkejut ketika mendengar pemuda dalam gelap itu mengenal dan menyebut namanya. Dan tiba-tiba saja ketiganya ingat betul kalau mereka mengenali, atau paling tidak pernah mendengar suara orang itu. Sulindari yang ingat lebih dulu, dan langsung saja gadis ini berteriak, Wiro. Kaukah itu? Ah, kau masih mengenali suaraku yang jelek. Memang aku Wiro Sableng, menjawab si gondrong berpakaian putih. Hati-hati, Wiro, kepala manusia itu berbahaya luar biasa, berseru Rokonuwu. Justru aku hendak mencoba, sahut pendekar 212 Wiro Sableng. Saat itu, Datuk Kepala Besi telah berada di depannya dengan kepala botaknya siap dihantamkan ke pertengahan dada Wiro. Murid Sinto Gendeng ini angkat tangan kanan yang sejak tadi sudah menyiapkan pukulan benteng topan melanda samudra. Pukulan ini, jika dilancarkan dalam bentuk dorongan telapak tangan, merupakan benteng pertahanan yang ampuh karena sanggup mengeluarkan angin deras menyongsong serangan lawan. Tetapi bila dipukulkan dalam bentuk tinju, maka jangankan kepala manusia, tembok batu yang tebal pun pasti jebol. Dan dengan pukulan sakti inilah Wiro hendak menggebuk kepala lawan. Datuk Kepala Besi yakin sekali kepalanya akan menjebol hancur dada si pemuda. Sebaliknya, murid Sinto Gendeng yakin pula kalau pukulan saktinya akan menghantam pecah kepala botak lawan.
Dalam sama-sama yakin begitu, tinju kanan pendekar 212 mendarat keras di pertengahan kepala Datuk Kepala Besi. Bukek, Datuk Kepala Besi menjerit keras. Kepalanya terdongak dan tubuhnya mencelat dua tombak, jatuh duduk di tanah. Wiro sendiri terjajar beberapa langkah ke belakang. Tangan kanannya seperti menghantam dinding besi yang atos dan panas. Ketika ditelitinya, ternyata tangan kanannya sampai sebatas pergelangan tampak menjadi bengkak dan kemerahan. Gila betul, seru Wiro sambil garuk-garukkan tangan kirinya ke kepala, penuh tidak percaya, tapi diam-diam juga merasa kagum. Bagaimana pukulan saktinya yang selama ini sanggup menjatuhkan berbagai tokoh silat kawakan, kini sama sekali tidak mempan, hanya menghadapi sebuah kepala manusia. Kepala botak buruk pula. Di hadapannya, Datuk Kepala Besi terdengar tertawa mengekeh dan bangkit berdiri sambil mengusap-usap kepala botaknya. Tetapi Wiro pun merasa heran. Seumur hidupnya, tak satu pukulan lawan pun sanggup membuatnya terpental seperti itu. Selain itu, dia hampir tak percaya ketika melihat tangan Wiro hanya membengkak merah. Tangan itu seharusnya hancur, desis Datuk Kepala Besi. Orang muda, jelaskan siapa dirimu, tiba-tiba sang Datuk membentak. Siapa aku tidak penting, yang lebih penting ialah jawab pertanyaanku. Apa alasanmu menuduh tiga sahabatku ini sebagai orang-orang yang telah mencincang mayat di lereng merbabu? Jadi mereka kawan-kawanmu, hah? Bagus, berarti kau pun akan kebagian menerima kematian, berkata sang Datuk sambil bertolak pinggang. Kau tidak menjawab pertanyaanku tadi. Aku ganti dengan pertanyaan lain, ujar Wiro pula. Siapa yang menyuruhmu membunuh murid-murid Kiai Joko Bening ini? Rahang Datuk Kepala Besi menggembung. Gondrong tolol, kau tidak layak menanyaiku. Bagus, kau tak mau menjawab pertanyaanku yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa sangkut pautmu dengan korban yang dipotong 11 itu? Pemuda gendeng, kau tanyakan saja pada setan liang kubur, teriak Datuk Kepala Besi, lalu dia menggembor keras dan menubruk ke arah Wiro. Kembali kepalanya yang botak siap melabrak tubuh lawannya. Kali ini di bagian perut. Sesaat Wiro berpikir apakah akan menghantam saja si botak ini dengan pukulan sinar matahari. Namun, selintas pikiran muncul di benaknya. Sambil menyeringai, pendekar ini melompat tinggi ke atas. Tangan kanannya menyambar seutas akar gantung sebuah pohon yang panjangnya lebih dari 2 tombak. Selagi masih melayang di udara, dia membuhul salah satu ujung akar gantung itu, dan begitu turun, dia telah memegang seutas tali penjerat. Selagi Wiro melayang turun, kembali Datuk Kepala Besi menyerang dengan kepalanya. Namun, lagi-lagi serangannya luput. Akan tetapi, dia menyeringai lebar ketika di depan sana dilihatnya lawannya terpeleset dan jatuh tertelentang di tepi danau. Tanpa pikir panjang lagi, sang Datuk melompat untuk mengirimkan injakan maut ke tenggorokan Wiro. Tapi apa yang kemudian terjadi benar-benar tidak disangkanya. Ternyata pendekar 212 tadi hanya berpura-pura jatuh terpeleset. Hal ini dilakukannya, tiada lain agar dia bisa berada lebih rendah dari lawan dan memiliki keleluasaan untuk membidikkan tali penjeratnya. Datuk Kepala Besi masih tidak sadar apa yang bakal dialaminya. Ketika tiba-tiba dia sempat melihat ada yang menyebar ke arah selangkangannya, keadaan sudah terlambat. Di lain kejap, dia merasakan sesuatu menjerat kepala anggota rahasianya. Tentu saja Datuk Kepala Besi berteriak kesakitan setinggi langit ketika Wiro sambil tertawa gelak-gelak menyentakkan akar gantung yang dipegangnya. Jahanam, lepaskan, lepaskan, teriak Datuk Kepala Besi. Berani kau berteriak lagi? Berani kau bergerak, ku bedol putus burung kakak tuamu, hardik Wiro, lalu kembali dia menyentakkan akar gantung itu. Kembali sang Datuk menjerit setinggi langit. Siapa yang tidak takut anggota rahasia yang paling berharga itu dibetot putus? Itu yang terjadi dengan dirinya hingga mau tak mau dia terpaksa berhenti memaki dan tak berani bergerak. Jarot, Rokonuwu, dan Sulindari yang saat itu masih berada dalam keadaan tak berdaya dan ikut menyaksikan apa yang dilakukan pendekar 212, mau tak mau jadi tersenyum-senyum. Benar-benar sableng murid nenek gendeng ini, kata Jarot dalam hati. Datuk Kepala Botak, ujar Wiro. Bangsat, gelarku Datuk Kepala Besi. Aduh, Datuk itu menjerit karena kembali Wiro menyentakkan akar gantung yang dipegangnya. Jaga mulutmu, Datuk Buruk. Kau boleh pilih, kehilangan burungmu atau memberi keterangan. Datuk Kepala Besi masih menggerendeng, tapi masih mau bertanya, keterangan apa yang kau inginkan? Apa hubunganmu dengan mayat dipotong-potong itu? Aku tidak punya hubungan apa-apa, sahut Datuk Kepala Besi. Lalu mengapa kau menginginkan nyawa 3 murid Kiai Joko Bening?
Wiro mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Aku dibayar orang? Siapa orang yang membayarmu? Yang bertanya dengan membentak itu adalah Jarot. Aku tak kenal siapa mereka. 1 minggu lalu, 2 orang yang mengaku berasal dari desa Klingkit mendatangiku. Menyerahkan sejumlah uang dengan tugas membunuh 2 orang pemuda dan seorang dara berpakaian serba biru yang diketahui adalah murid-murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu. Mereka mengatakan bahwa ketiga orang itu telah melakukan pembunuhan atas diri seorang gadis, lalu mencincang mayatnya dan mencampakkannya di lereng Gunung Merbabu. Apa kau tidak menanyakan siapa nama-nama mereka? Tidak, karena aku tidak peduli, sahut Datuk Kepala Besi. Kedua matanya setiap saat mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri. Namun, masih niat, belum sempat bergerak Wiro yang sudah tahu gelagat cepat membentak dan mengedut akar gantung. Lama-lama bisa putus milikku ini, membatin sang datuk sambil menahan sakit. 2 orang desa Klingkit itu, apakah mereka menerangkan siapa adanya mayat di Gunung Merbabu itu? Yang mengajukan pertanyaan adalah Rokonuwu. Datuk Kepala Besi menggeleng. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Aku sudah memberi keterangan. Sekarang lepaskan jeratan tali celaka ini. Lepaskan, berteriak Datuk Kepala Besi. Manusia kepala botak. Pembunuhan yang hendak kau lakukan terhadap kedua murid Kiai Joko Bening adalah perbuatan keji terkutuk. Tetapi rencanamu hendak merusak kehormatan gadis itu, lebih keji dan lebih terkutuk. Aku tidak bisa memberi ampunmu untuk yang satu itu. Daripada di kemudian hari kau masih gentayangan dengan nafsu bejatmu, lebih baik sekarang-sekarang ini dilakukan pencegahan. Apa maksudmu? Tanya Datuk Kepala Besi hampir berteriak. Sesuai permintaanmu, tali penjerat ini akan kulepaskan. Abis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng tarik akar gantung itu kuat-kuat. Darah menyembur dari selangkangan Datuk Kepala Besi. Jeritannya menembus langit di kegelapan malam. Jarot dan Rokonuwu bergidik ngeri. Sulindari palingkan kepalanya dengan bulu tengkuk meremang. Sang Datuk jatuh duduk di tanah. Datuk buruk, sekarang kau bebas pergi, terdengar suara Wiro. Manusia jahanam, aku tidak akan melupakan kejadian ini. Kau tunggulah pembalasanku, aku bersumpah membunuhmu dan turunanmu. Tua Bangka Pikun, menyahut Wiro. Kawin pun aku belum, bagaimana aku punya turunan? Lekas pergi, atau akan kucopot milikmu yang masih bersisa. Jahanam, keparat, teriak Datuk Kepala Besi, lalu bangkit dan lari terbungkuk-bungkuk. Jilid 9. Karena keadaan cedera mereka yang cukup parah, terpaksa Sulindari menunda perjalanan dan dengan ditemani oleh pendekar 212 Wiro Sableng, Jarot serta Rokonuwu dibawa ke tempat kediaman Kiai Joko Bening di Puncak Merbabu. Setelah memeriksa keadaan 2 muridnya itu dan memberikan pengobatan, Kiai Joko Bening memberitahu bahwa 1 minggu setelah mereka meninggalkan Gunung Merbabu, ada beberapa orang penduduk dari kadipaten-kadipaten terdekat mendatangi tempat kediamannya untuk menyaksikan mayat potong 11 itu. Mereka adalah 2 keluarga yang mengatakan kehilangan anak gadis masing-masing sejak beberapa minggu sebelumnya. Namun, semua yang datang itu, walau wajah mayat tak lagi bisa dikenali, dari ciri-ciri yang lain, 2 keluarga itu sama memastikan bahwa korban bukan anak gadis mereka. Rupanya kabar ditemukannya mayat terpotong-potong di lereng Merbabu ini sudah tersebar ke pelbagai penjuru, ujar Wiro. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Kiai? Bertanya Sulindari. Betul, saya pun perlu petunjukmu, menyambung Wiro Sableng. Memang, kini hanya kalian berdualah yang menjadi tumpuan untuk meneruskan penyelidikan, mencari tahu siapa adanya korban dan paling penting mencari siapa pelaku pembunuhan yang keji ini, menjawab Kiai Joko Bening. Namun, hari ini kalian berdua tetap di sini dulu. Ada orang penting yang bakal datang dari kota raja untuk melihat korban. 3 hari lalu, seorang utusan orang penting itu datang untuk melakukan peninjauan. Paling lambat besok menjelang tengah hari, orang tersebut sudah sampai di sini. Karena itu, kalian berdua tetap di sini dulu sampai mereka datang. Di samping itu, kau kuperlukan untuk membantu merawat Jarot dan Rokonuwu, Sulindari. Kalau begitu kata Kiai, saya menurut, jawab Sulindari. Menurut kedua orang tuanya, Damar Bintoro meninggalkan Sleman 10 hari lalu. Mereka tidak tahu kemana anak mereka itu pergi. Aneh, dan aku juga curiga, kata Tumenggung Brojo Menggolo sambil melangkah mundar-mandir dalam kamar tidurnya yang besar, sementara istrinya Surti Retnoningsih duduk merenda dekat jendela. Kalau kau curiga, Kang Mas, dengan siapa kau curiga? Bertanya Retnoningsih. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Damar Bintoro? Sudah sejak dulu aku tidak suka pada anak itu.
Tapi kau selalu membelanya, mengatakan Damar Bintoro adalah calon suami yang paling cocok untuk Sinto Murni. Padahal dia adalah pemuda bergajulan. Hanya kebetulan saja ayahnya jadi penasihat pati kerajaan. Tentunya kau punya alasan mencurigai pemuda itu. Aku yakin anak gadis kita telah dibujuknya untuk kawin lari. Karena dia tahu aku tidak suka kalau dia menjadi menantuku. Retno Ningsih batuk-batuk beberapa kali lalu berkata, sulit bagiku mempercayai bahwa Damar Bintoro mau melakukan apa yang kau katakan itu. Lalu kemana dia menghilang? Dan kemana lenyapnya anak gadis kita, tukas Tumenggung Brojo Menggolo? Retno Ningsih meletakkan rendaannya di atas pangkuan. Dia termenung sejenak, lalu berkata, Kang Mas, kalau ada orang yang harus dicurigai, menurut hematku orang itu adalah Sangkolo Pratolo, guru silat Sinto Murni. Sang Tumenggung tampak terkejut mendengar kata-kata istrinya itu. Mengapa kau punya pikiran seperti itu, istriku? Apa Kang Mas lupa siapa Sangkolo Pratolo dulunya? Seorang kepala penjahat yang merampok dan membunuh, menculik dan merusak kehormatan anak gadis atau istri orang. Kemudian setelah dijebloskan dalam penjara kerajaan selama 9 tahun, dia bertobat memulai hidup baru yang bersih dengan menjadi seorang guru silat. Apakah dia tidak pantas dicurigai? Aku sudah memanggilnya, kita sudah bicara padanya. Jika dia memang menculik anak kita, pasti ada sikapnya yang janggal. Kulihat waktu itu dia biasa-biasa saja. Malah dia salah seorang yang kita harapkan untuk dapat membantu mencari Sinto Murni. Sudahlah, kita lupakan saja guru silat itu. Bagaimana dengan kabar ditemukannya mayat seorang perempuan di lereng Gunung Merbabu beberapa waktu lalu? Bertanya Surti Retno Ningsih. Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Sinto Murni dengan mayat itu. Tapi bukankah saya sudah meminta Kang Mas mengirimkan seorang prajurit ke sana untuk menyelidik dan mencari tahu? Apakah prajurit itu sudah kembali? Sudah. Kiai Joko Bening, orang pandai yang tinggal di puncak gunung itu ternyata telah mengawetkan jenazah itu. Kalau begitu prajurit itu pasti mengenali jenazah tersebut, ujar Retno Ningsih. Tumenggung Brojo Menggolo menggeleng. Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi. Hancur seperti bekas dicincang. Lalu, Sang Tumenggung tidak meneruskan kata-katanya. Lalu apa, Kang Mas? Brojo Menggolo menggelengkan kepala. Aku tak mau mengatakannya padamu. Terlalu mengerikan. Mengerikan? Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku, Kang Mas. Menurut prajurit yang kukirim, mayat itu telah dibantai secara keji. Dipotong-potong menjadi 11 bagian. Gusti Allah! Siapa yang berbuat sekejam itu? Desis istri Sang Tumenggung. Dia terdiam beberapa ketika, lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya. Kang Mas Menggolo, kita harus berangkat ke puncak Merbabu. Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu. Jangan-jangan, suara Retno Ningsih tercekik putus. Tubuhnya terduduk ke tepi ranjang. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri, namun kemudian tampak ada air mata yang meleleh di kedua pipinya. Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini. Mau ke puncak Merbabu? Jangan mencari penyakit baru, Retno, ujar Tumenggung Brojo Menggolo. Aku pandai berkuda, jangankan 1 gunung, 10 gunung pun akan kudaki demi mencari kejelasan mengenai diri anak kita. Jika kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di Gunung Merbabu itu, biar aku dan Sangkolo Pratolo saja yang pergi ke sana. Tidak, Kang Mas, aku harus ikut, aku harus ikut. Tumenggung Brojo Menggolo menghela napas dalam, akhirnya berkata, jika itu maumu, baiklah. Aku akan menyiapkan beberapa ekor kuda, beberapa orang pengawal. Mungkin Sangkolo Pratolo akan kuajak serta. Lalu Tumenggung itu keluar dari kamar. Jilid 10. Kiai Joko Bening, Wiro, dan Sulindari sama-sama berdiri ketika rombongan dari kota raja sampai di depan tempat kediaman sang kiai. Rombongan itu terdiri dari Sang Tumenggung sendiri, lalu istrinya Surti Retno Ningsih yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang, lengkap dengan setengah lusin pengawal, serta guru silat Sangkolo Pratolo. Setelah saling memberi salam dan saling menghormat, Kiai Joko Bening langsung berkata, beberapa hari lalu, utusan Tumenggung telah datang kemari untuk menyelidiki mayat yang ditemukan murid-muridku di lereng selatan Gunung Merbabu ini. Menurut utusan itu, Tumenggung telah kehilangan putri Tumenggung yang bernama Sinto Murni. Apakah betul begitu? Tumenggung Brojo Menggolo menganggukkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, istrinya mendahului bicara. Kami ingin melihat mayat itu. Saya tidak berani menolak. Tapi, apakah Jeng Ayu mempunyai keberanian melihatnya? Lain dari itu, apakah Tumenggung memperbolehkan?
Apakah jenazah itu ada di dalam rumah? Tanya Tumenggung Brojo Menggolo pula. Saya akan membawanya keluar, kata Kiai Joko Bening. Tapi sebelumnya, Tumenggung dan rombongan biar kami suguhkan minuman air gunung yang sejuk dulu. Dari kota raja sejauh itu, tentu meletihkan dan dahaga. Terima kasih, Kiai. Tapi kami datang hanya untuk melihat mayat itu. Dan harus segera kembali ke kota raja, kata Surti Retnoningsih yang sudah tidak sabaran. Jika begitu keinginan Jeng Ayu, saya akan mengambil jenazah dan membawanya ke Langkan sini. Harap Tumenggung dan istri Sudi menunggu. Abis berkata begitu, Kiai Joko Bening masuk ke dalam. Diam-diam, Wiro memperhatikan wajah satu persatu wajah orang-orang yang ada di depan rumah. Wajah Tumenggung Brojo Menggolo tampak kaku membesi. Di sebelahnya, istrinya kelihatan pucat. Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digigit untuk dapat menahan tekanan batin, menunggu dengan segala ketabahan. Sulindari merupakan satu-satunya orang yang paling tenang. Kedua tangannya didekapkan di depan dada. Sangkolo Pratolo sementara itu berdiri di ujung kiri Langkan sambil melinting sebatang rokok daun. Tampaknya dia juga tenang, tapi mata murid pendekar 212 yang tajam melihat bagaimana jari-jari yang melinting rokok itu gemetaran. Ketika Kiai Joko Bening melangkah keluar membawa sebuah peti kayu yang cukup besar, suasana di tempat itu nyaris sehening di pekuburan. Dengan hati-hati, Kiai Joko Bening meletakkan peti kayu di pertengahan Langkan. Lalu dia berpaling pada Tumenggung dan berkata, Tumenggung dan istri, silakan naik ke Langkan untuk menyaksikan sendiri. Tumenggung Brojo Menggolo berpaling pada istrinya. Perempuan ini memandang tak berkesip ke arah peti di Langkan rumah. Lalu dengan segala ketegaran, tapi dada berdebar keras, perempuan ini melangkah menaiki tangga kayu, terus naik ke Langkan. Suaminya mengikuti. Sangkolo Pratolo mencampakkan rokok yang baru 3 kali dihisapnya, lalu ikut naik ke atas Langkan. Para prajurit pengawal hanya berani mendekat ke pinggiran Langkan, tak ada yang berani naik. Sulindari dan Wiro tetap berdiri di halaman rumah. Kiai Joko Bening, Tumenggung dan istrinya, serta guru silat Sangkolo Pratolo berdiri mengelilingi peti kayu yang terletak di pertengahan Langkan dalam keadaan terduduk. Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu, Kiai Joko Bening kemudian membungkuk. Perlahan-lahan, penutup peti kayu itu dibukanya. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas, seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut. Tumenggung Brojo Menggolo tersurut mundur hampir 2 langkah. Sangkolo Pratolo yang di masa mudanya adalah penjahat yang dengan tanpa berkesip sanggup membunuh orang, menyaksikan isi peti itu tetap saja dia mengernyitkan kening dan dingin kuduknya. Akan halnya Surti Retnoningsih, perempuan ini tampak tegak tanpa berkesip, namun sesaat kemudian dia mengeluarkan pekik kecil, lalu melosoh jatuh duduk di Langkan nyaris pingsan. Suaminya buru-buru menolong, menyandarkannya ke dinding. Kau tak apa-apa, Bune? Tanya Tumenggung Brojo Menggolo. Sang istri berusaha menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya, dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Masih sambil memegangi istrinya, Tumenggung Menggolo kembali memandang ke arah peti, lalu tiba-tiba saja dia berkata setengah berteriak, itu bukan Sinto murni. Bukan puteriku. Kau pasti betul, Tumenggung? Tanya Kiai Joko Bening. Pasti sekali, pasti sekali. Tiba-tiba istri Tumenggung Brojo Menggolo yang tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri. Dia memandang ke dalam peti di mana terletak potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya. Anakku, anakku, jerit perempuan itu, lalu menutup mukanya dengan kedua tangan. Itu anakku, itu Sinto murni. Lalu perempuan ini menangis keras sekali. Bune, tenang. Hentikan tangismu. Itu bukan anak kita, Bune. Percayalah. Tidak, tidak. Itu memang Sinto murni. Ada tahi lalat di telapak kaki kanannya. Itu anak kita, Mas. Anak kita. Tumenggung menggoncang tubuh istrinya dengan keras. Bune, setan apa yang masuk dalam dirimu hingga mayat itu kau katakan anak kita? Retnoningsih tidak menjawab. Suara tangisnya semakin keras. Tumenggung berpaling pada Sangkolo Pratolo, siapkan kuda. Kita kembali ke kota saat ini juga, memerintahkan Tumenggung itu. Belum sempat guru silat itu bergerak melangkah, pendekar 212 Wiro Sableng sambil menarik lengan Sulindari melompat ke atas Langkan. Dari dalam saku bajunya, Wiro mengeluarkan sebuah benda, lalu dia mendekati istri Tumenggung. Seraya mengacungkan benda itu, dia bertanya, Gusti Ayu, apakah kau mengenali anting-anting ini? Surti Retnoningsih turunkan kedua tangannya yang menutupi muka.
Matanya membelalak melihat anting-anting perak di tangan Wiro. Suaranya bergetar ketika berkata, itu anting-anting Sinto. Apakah Gusti Ayu juga mengenali gelang ini? Bertanya Sulindari yang tegak di sebelah Wiro seraya memperlihatkan gelang perak berukiran kepala ular yang melingkar di lengan kirinya. Retno Ningsih terpekik, gelang itu. Gelang perak kepala ular, itu juga milik puteriku. Aku yang menyuruh buatnya pada pandai perak di kota gede. Dari mana? Katakan dari mana kalian mendapatkan perhiasan itu? Anting ini saya temukan dalam kain kuning pembungkus mayat ketika ditemukan di lereng gunung, menerangkan Wiro. Dan gelang perak ini sengaja kami ambil dari lengan jenazah setelah sampai di sini, berkata Sulindari. Kalau begitu, jelas sudah, jenazah dalam peti ini adalah jenazah puterimu, Tumenggung Brojo Menggolo, kata Kiai Joko Bening. Tidak mungkin itu anakku, teriak Tumenggung Menggolo. Tubuhnya terhuyung nanar lalu tersandar ke tiang langkan. Kiai Joko Bening berpaling pada Sangkolo Pratolo. Lalu berkata, sebaiknya segera dipersiapkan untuk membawa jenazah dalam peti ini ke kota raja, lalu menguburkannya. Lalu pada Tumenggung Menggolo, orang tua ini berkata sambil memegang bahunya. Tumenggung, kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan puterimu secara mengenaskan seperti ini.